Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Kita berada di penghujung kitab ini, kitab yang kecil tapi memberikan asas atau pondasi dalam memahami hakikat tauhid dan kesyirikan. Kita baca bareng dulu. Al-qaidatus salisatu. Al-qaidatus salisatu. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam Zuhara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim minhum may ya'budul malaikah wa minhum may ya'budul anbiya was salihin wa minhum may ya'budul asjara wal ahjara wa minhum may ya'budus syamsa wal qamar wa qatalahum rasulullahi walam yufarriqu bainahum wad dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Kaidah yang ketiga ini penulis mendatangkan permasalahan ini untuk menjawab dan membantah anggapan sebagian orang bahwa orang musyrik yang Rasulullah perangi itu mereka hanya menyembah patung. Hanya menyembah patung. Padahal tidak demikian. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah matahari, bulan, pohon, macam-macam. Semuanya diperangi. Karena mereka menyembah sesuatu yang itu tidak berhak untuk disembah. Jadi ada orang-orang sekarang umat beranggapan bahwa Rasulullah kan memerangi orang-orang yang menyembah patung. Masa kalian memerangi kami yang menyembah orang soleh? Masa kalian memerangi kami yang menyembah hanya pohon? Menyembah dukun. Kalau di Jawa ada apa umat? Menyembah sapi, Kiai Slamet. Ada yang menyembah apa namanya, Mama Gufron, macam-macam. Jadi nggak bisa disamakan dong kata mereka. Beda, enggak, semuanya sama. Semuanya musyrik menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk memerangi mereka semua. Ini kapan umat? Ketika Rasulullah sudah berada di Madinah. Di tahun kedua Hijriyah baru ada mulai peperangan, perang Badar, perang Uhud, Khandaq dan yang lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah punya wilayah, sudah punya kekuatan persenjataan. Adapun saat Rasulullah berada di kota Mekah, Rasulullah enggak punya wilayah,
nggak punya kekuatan. Akhirnya apa? Rasulullah hanya disuruh bersabar. Dan Rasulullah juga menyampaikan kepada sahabatnya yang disiksa, disuruh apa? Bersabar. Ketika Rasulullah melewati keluarga Yasir yang sedang disiksa oleh Abu Jahal dan konco-konconya, Yasir ditarik dengan kuda atau apa gitu, akhirnya putus lengannya, mati. Sumayyah istrinya ditusuk kemaluannya dengan tombak oleh Abu Jahal, mati juga. Kemudian Ammar punggungnya dibakar, anaknya punggungnya dibakar. Apa kata Rasulullah? Isbir ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya balasan kalian adalah surga. Jadi Rasulullah enggak apa umat, enggak nyuruh mereka, ayo kita demo aja, ayo kita gulingkan pemerintahan Abu Jahal. Enggak. Disuruh apa umat? Bersabar. Nah, seharusnya inilah yang kita praktekkan di masa-masa sekarang, saat kita mengalami kondisi yang seperti ini, dana MBG dikorupsi, BBM dinaikin, macam-macam gitu. Maka kita bersabar karena ini adalah ujian. Kita diberikan pemimpin yang seperti itu dan kondisi yang seperti ini, maka tidak ada jalan kecuali bersabar. Allah berfirman, waqatiluhum, perangilah mereka, hatta la takuna fitnah, hingga tidak tersisa lagi fitnah. Fitnah di sini adalah kesyirikan. Bukan fitnah di sini ummahat yang maknanya adalah menceritakan aib orang, keburukan orang yang tidak ada padanya. Ini fitnah kan? Tapi fitnah di sini adalah kesyirikan. Allah sebutkan di surah Al-Baqarah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kesyirikan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, agar agama ini seluruhnya milik Allah, tidak lagi diperuntukkan untuk selain Allah. Jadi inti atau tujuan utama jihad ummahat adalah menegakkan kalimat Allah, menjadikan manusia hanya beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada istilah tujuan merampas kekayaan atau menguras kekayaan suatu negeri daerah yang diperangi. Tidak sebagaimana penjajah Belanda, Inggris, Jepang itu hanya menguras kekayaan negara yang dia jajah. Kita baca lagi umat. Wa dalilus syamsi wal qamari, qauluhu ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Bukti bahwa orang musyrik itu ada yang menyembah matahari dan bulan, ini firman Allah yang menyebutkan. Wa min ayatihi, di antara tanda kebesarannya, yaitu adanya malam, adanya siang yang silih berganti, dan adanya matahari dan bulan.
Kita tahu bahwa dengan matahari nanti Ummahat adanya perhitungan hari Masehi. Qamar juga ada perhitungan hari Hijriyah, dan fungsi manfaat yang lain yang begitu banyak dari matahari dan bulan. Maka la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan kepada bulan. Kira-kira Ummahat, mungkin enggak Allah melarang sesuatu yang dimana sesuatu itu tidak terjadi? Mungkin enggak kira-kira? Enggak mungkin kan? Ngapain dilarang? Orang lo enggak ada yang nyembah matahari wala bulan. Karena ada yang nyembah maka dilarang. Ini bukti bahwa apa? Mereka juga ada yang menyembah matahari dan bulan. Di masa kita juga ada yang seperti itu. Orang Jepang itu nyembah apa Ummahat? Matahari ya, bukan bulan. Mereka menyembah matahari. Wasjudulillahi, sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka matahari, bulan, siang malam. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Kita baca lagi umat. Wa dalilul malaikati, qauluhu ta'ala wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dia tidak memerintahkan kalian menjadikan malaikat dan nabi sebagai arbab. Arbab ini jamak dari rob, yaitu tandingan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa ada di antara mereka yang menyembah malaikat. Terlebih lagi malaikat adalah makhluk yang besar, makhluk yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. Tapi malaikat juga punya kelemahan. Apa itu kelemahan mereka? Saat mereka mendengarkan firman Allah, mereka soiku, mereka pingsan, tersungkur, jatuh. Itu baru mendengarkan firman Allah. Belum lagi malaikat ini adalah makhluk. Mereka diciptakan dari cahaya, sehingga tidak pantas untuk dijadikan sesembahan selain Allah. Kita baca lagi. Wa dalilul anbiya'i, qauluhu ta'ala wa idh qala Isa wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik.
Innaka antal allamul ghuyub. Ayat ini yang membuktikan kepada kita bahwa ada di kalangan manusia yang menyembah nabi, yaitu orang-orang Kristen yang mereka menyembah Nabi Isa, menganggap Nabi Isa seperti Nabi Isa adalah anak Tuhan. Kenapa umahat mereka menganggap Isa sebagai anak Tuhan? Karena Maryam itu tidak pernah menikah, tidak pernah disentuh laki-laki. Kok ada bayi yang di dalam rahimnya? Maka mereka menganggap ini adalah putra Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruh Jibril untuk meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam. Ketika tiba waktunya Maryam melahirkan, dia keluar keluar kampung. Duduklah dia di bawah pohon korma. Kemudian datang Jibril menyuruh Maryam untuk menggoyang pohon korma. Agar apa? Agar buahnya berjatuhan, nanti dia makan, kemudian dia punya kekuatan saat melahirkan. Padahal bisa saja Allah menjatuhkan buah-buah korma tersebut. Tapi Allah mengajarkan kepada Maryam untuk akhdhus sabab, mengambil sebab terlebih dahulu. Enggak terbayang umahat wanita hamil tua disuruh goyang pohon korma yang besar seperti itu. Jangankan pohon korma, pohon kelapa aja kita enggak bisa goyang. Selesai melahirkan, dibawalah masuk anaknya ini ke kampung. Di depan kampung, Maryam dicegat oleh penduduk kampung, ingin diadili, dihakimi. Dikata-katailah dia, enggak, kamu kok kayak gini, orang tuamu loh enggak seperti ini. Maryam tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya memberikan isyarat kepada putranya agar berbicara langsung aja kepada putra saya. Apa kira-kira umahat yang Nabi Isa sampaikan saat dia diberikan kemampuan berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia membela ibundanya yang dituduh berzina oleh orang-orang Yahudi, ataukah membela kehormatan Allah yang dituduh oleh orang Kristen anak Allah, atau Allah memiliki anak? Maka Allah Isa membela kehormatan Allah. Yang Allah sebutkan di surah Maryam ayat 30. Qala inni abdullah, aku adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, dia memberikan kepadaku kitab Injil dan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada Isa, wahai Isa, apakah benar engkau pernah berkata kepada manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Ini pertanyaan Allah kepada Isa. Kata Isa, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak pantas bagiku berkata apa yang bukan hakku. Aku tidak memiliki hak untuk disembah. Aku hanyalah utusan Allah, bukan Tuhan yang disembah selain Allah.
In kuntu qultuhu, jika aku memang pernah mengatakannya, engkau sudah mengetahui. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Ini pengakuan dari Isa bin Maryam bahwa dia tidak pernah nyuruh kaumnya dari kalangan Bani Israel untuk menyembah dirinya. Mereka saja yang berlaku gulu, berlebih-lebihan. Padahal kalau mau dibanding-bandingkan ya ummahat, yang mana kira-kira yang lebih dahsyat penciptaannya, Adamkah ataukah Nabi Isa? Adam kan diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau Isa diciptakan tanpa ayah saja, ibunya masih ada. Nah, seharusnya mereka lebih mengagumi lagi, lebih menyembah lagi Adam alaihi salam. Adapun yang mereka pasang di gereja itu mahat, yang katanya Nabi Isa disalib, padahal itu adalah orang yang diserupakan kepada Nabi Isa, kemudian itulah yang disalib oleh orang-orang Yahudi. Kalau mereka mau memikirkan umahat, kok Tuhan kita disiksa, malah kita senang, pajang, malah kita bawa-bawa, di mana Tuhan kita disiksa di situ. Kalau Nabi Isa adalah anak Tuhan, mungkin gak kira-kira ayahnya membiarkan putranya disiksa? Mungkin gak kira-kira umat? Gak mungkin kalau anggapan itu benar. Anak satu-satunya loh dibiarkan disiksa, yang itu nanti sebagai tebusan dosa-dosa pengikutnya. Ini nggak mungkin. Kita baca lagi umahat. Wa dalilus solihina qauluhu ta'ala ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang musyrik ada juga yang menyembah orang-orang soleh yang sudah meninggal, sudah dikubur. Padahal orang-orang yang sudah dikubur itu umahat, mereka juga berharap rahmat Allah, berharap ampunannya, sehingga mereka tidak pantas untuk dijadikan sesembahan. Kalaupun mereka mendengar, maka tidak bisa mengijabahi permohonan. Ternyata orang-orang yang meninggal itulah yang sangat berharap dimohonkan, didoakan kepada Allah, bukan malah kita yang minta doa kepada mereka. Kita baca lagi mat. Wa dalilul asjari wal ahjari qauluhu ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra. Bukti mereka menyembah pohon dan batu, yaitu firman Allah, afara'aitumul lata wal uzza, bagaimana menurutmu dengan Lata dan Uzza? Ini adalah patung yang masyhur di kalangan orang musyrik. Ada 3 umahat, Lata, Uzza dan Manat. Lata ini adalah plesetan dari Allah.
Al-Uzza ini plesetan dari Al-Aziz. Manat ini plesetan dari Mannan. Paham? Diplesetin ummahat. Ditambah gitu untuk membedakan dengan yang lain. Nah, ini 3 patung yang paling terkenal dari 360 patung yang ada, yang mereka sembah selain Allah. Kita baca lagi, wa hadisu Abi Waqidil Laisi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabi ila Hunainin wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwaqin famarorna bisidratin fakulna ya Rasulallahi ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di kalangan orang musyrik ada yang menyembah pohon. Ada yang menyembah pohon. Pohonnya dikeramatkan, pohonnya dianggap mendatangkan keberkahan. Ini Abu Waqid Al-Laisi menceritakan, kami pernah keluar bersama Nabi menuju Hunain. Hunain ini ummahat dekat Taif. Jadi sebelum naik ke Taif ini Hunain. Dan ini kejadian ini setelah Fathu Mekah. Jadi setelah penaklukan kota Mekah, Rasulullah dan sahabatnya menuju Hunain untuk memerangi mereka di sana. Nah, sementara banyak orang-orang musyrik baru masuk Islam. Kebiasaan buruk mereka, kebiasaan kesyirikan mereka belum hilang secara total. Ini juga mengajarkan kepada kita ummahat, kalau ada orang baru hijrah, baru mengenal dakwah gitu, kebiasaan-kebiasaan buruknya itu masih apa? Masih belum bisa hilang total. Butuh apa ummahat? Proses lama. Butuh proses. Nah, demikian juga sahabat baru masuk Islam, kebiasaan-kebiasaan buruknya masih terbawa. Nah, sementara orang musyrik memiliki sidr. Sidr ini adalah pohon apa kalau di sini ummahat? Pohon bidara ya. Pohon bidara. Yang mereka biasa di situ ukuf, berdiam, meminta-minta dan menggantungkan pedang mereka mencari keberkahan. Nama pohon tersebut adalah Dhatu Anwat. Ini mereka berikan nama juga. Lalu kami melewati pohon tersebut. Kemudian kami usulkan kepada Rasulullah untuk membuatkan pohon juga seperti yang mereka miliki. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Ini sama ucapan kalian dengan Bani Israel yang meminta kepada Musa dibuatkan Tuhan patung dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa apa ummahat? Mereka menyembah pohon. Di kalangan kaum muslimin juga saat ini ada yang
mengagung-agungkan pohon gitu, mengkeramatkan pohon. Akhirnya pohonnya diikat kain kuning lah, kain putih lah, kain putih belang-belang, macam-macam. Terus kalau lewat di pohon tersebut dia apa? Permisi, tabe gitu ya. Tabe-tabe dia, atau dia bunyikan klaksonnya, macam-macam. Ini bukti apa? Penghormatan kepada pohon itu. Ada umahat pernah mendapati seperti ini? Kalau nggak lewat di situ, nggak bunyiin klakson, oh bahaya, hati-hati aja. Nah, ini bentuk apa? Penyembahan terhadap pohon tersebut. Nah, kita beralih ke kaidah yang terakhir umat. Al-qaidatur rabi'ah. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalina. Anna musyriki zamanina. Sudah dapat kau Mahat? Di halaman 12 Mahat terakhir, di apa namanya? Yang enggak ada terjemahannya. Dapat? Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalina. Li'annal awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fis syiddati wa musyriku zamanina daiman fir rakha'i wasyiddati. Waddalilu qauluhu ta'ala fa idza rakibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kaidah terakhir ini penulis akan menyebutkan bahwa kesyirikan orang-orang saat ini lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Dari 3 sisi. Kalau di sini penulis hanya menyebutkan satu keadaan, yaitu di mana orang-orang musyrik terdahulu itu menyekutukan Allah di saat senang aja. Tapi di saat mereka genting, kesulitan gitu, kena malapetaka, mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Beda dengan orang musyrik saat ini. Saat senang maupun saat susah gitu, mereka tetap menyekutukan Allah. Mereka dapat rezeki ke kuburan Wali Songo, enggak punya rezeki juga ke sana. Paham? Jadi terus seperti itu, mau susah senang terus mereka datang ke kuburan, datang ke pohon, datang ke dukun, macam-macam. Ini keadaan yang pertama umat. Keadaan yang kedua, orang musyrik dahulu menyembah patung, menyembah orang soleh itu sebagai perantara aja. Sebagai perantara. Mereka menyembah Allah, tapi patung, orang soleh dan yang lainnya itu dijadikan sebagai perantara. Beda dengan orang sekarang, itu nyembahnya langsung, memintanya langsung ke patung, ke kuburan, ke pohon. Ya Kiai Jailani, ya Syekh Jailani,
berikan aku anak, berikan aku rezeki, berikan ini, langsung dia minta. Tidak mengatakan mohonkan kepada Allah agar aku dikaruniai rezeki. Paham Umahat? Ini lebih parah. Karena mereka berdoanya langsung ke patung, tidak menjadikan itu hanya perantara. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang soleh, orang-orang musyrik terdahulu Umahat, kalau menyembahnya kepada orang yang soleh, enggak menyembah kepada orang gila, enggak menyembah kepada orang yang melakukan maksiat. Nah sekarang soleh maupun toleh mereka sembah. Bahkan orang gila pun diagung-agungkan. Bahkan Nika Ardilla di Ciamis sana pun disembah. Didatangi, diusap-usap kuburannya. Yang lebih parah lagi bahkan kuburan yang gak ada isinya pun disembah. Dipasangin batu nisan aja umat, kemudian ditulis Syekh Fulan, itu mereka datang datang sembah. Ternyata setelah dibongkar nggak ada isinya kuburan itu. Paham? Ini lebih parah daripada kemusyrikan orang-orang terdahulu. Orang dahulu masih milih-milih, nggak mungkin saya nyembah orang gila. Sekarang orang gila pun dimintai barokahnya. Orang yang kerjanya nyoret-nyoret, orang yang kerjanya buka aurat sana sini, gak pernah sholat, itu pun dikagumi. Coba di mana ditaruh akalnya. Bahkan sapi pun mereka juga mintai keberkahan. Kalau sapi itu singgah di toko mereka, singgah BAB-nya itu dijadikan Dijadikan penglaris ya umat ya. Nah, selesai penulis membahas tentang hakikat tauhid dan kesyirikan yang menjadikan pembelajaran awal, landasan awal untuk memahami dua hal yang sangat penting ini. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.